Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah, nomor peserta 201509529626. Saat ini saya terdaftar sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Al-Asyariah Mandar, kategori 1 angkatan kedua. Hari ini, Senin, tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktik mengajar dalam rangka uji kinerja di SMP YP Singkole, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Oke, baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Kita mulai, kita berdoa dulu ya. Untuk hari ini, Zaidan silahkan disiapkan dulu temannya. Perhatian, siap. Sebelum memulai program kita hari ini, mari berdoa sudah agama dan pikiran kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat siang, Bu. Oke, selamat siang. Terima kasih Zaidan. Silahkan duduk kembali. Lawan data hari ini siapa yang nggak masuk? Geser kemana izin ya? Iya, Kesepakatan yang pertama, kalau misalnya nanti pada saat kalian duduk, karena suaranya Bu Guru agak parah, dan Bu Guru minta kalian fokus kembali. Ketika Bu Guru bilang hello, kalian jawabnya ya, tapi langsung duduk dengan rapi dan kembali fokus ke pembicaraannya kita atau materinya kita atau apa yang kita lakukan pada saat itu. Bisa dipahami? Oke, Bu Guru ulang ya, hello. Baik, sebelum itu kita akan tes fokusnya kalian dulu. Bu Guru punya pertanyaan. Berat mana besi 1 kilo dengan kapas 1 kilo? sama. Jawabnya sama. Itu pertanyaan yang pertama. Ada yang bilang nggak sama, berat mana kita? Besi 1 kilo atau kapas 1 kilo? Ya Allah. Berat mana? Besi? Berat yang mana? Besi atau kapas? Sama. Karena sama-sama 1 kilo. Oke. Sekarang, awal warnanya? Baju kalian sekarang warnanya? Bajunya Bu Indah warnanya? Hah? Baju. Oke. Jilbabnya temanmu warnanya? Putih ya? Awal tadi warnanya? Kalau sampai minum? Berarti ada yang belum connect. Satu lagi terakhir. Ini menjadi lebih pendek. Ada yang mau contohkan ke depan diapakan? Acik, silakan Acik. Iya. Garis ya, diapakan kira-kira garisnya? Iya, bagaimana agar dia terlihat jauh lebih pendek? Oke, dihapus. Ada lagi? Salva, silakan. Dia tambah garisnya. Oke, ada lagi? Yang lain? Oh, jadi lebih Pertanyaannya adalah bagaimana cara garis ini tadi menjadi lebih pendek? Bu Guru lebih setuju dengan caranya salva, menambahkan garisnya untuk lebih panjang. Tahu nggak maksudnya apa? Apa coba? karena di Angkat tangan dong. Ya, Ayo. saya dan silakan. lihat yang mana yang lebih panjang.
Dibandingkan mana yang terlihat lebih panjang? Oke, ada lagi yang mau kasih tanggapan? Bu Guru mau kasih cek fokusnya kalian dulu. Supaya kalau ada yang lebih panjang dari garis yang kita buat tadi kelihatan lebih pendek. Garis yang kita buat kelihatan lebih pendek. Kira-kira apa makna yang tersembunyi dalam kegiatan kita ini? Nah, intinya adalah pesan yang tersimpan, jika kamu ingin menjadi jauh lebih baik, tidak harus untuk menjatuhkan orang lain. Sama dengan garisnya. Walaupun ada kamu sama dengan ini, garis yang agak pendek, tapi ketika kamu ingin menjadi jauh lebih baik, ingin jauh lebih berprestasi, ingin jauh terlihat menjadi bintang, kita tidak harus untuk menjatuhkan orang lain. Tidak harus dihapus. Oke? Tidak harus dihapus, tapi usahalah untuk menjadi jauh lebih baik tanpa harus menjatuhkan orang lain. Bisa dipahami? Bisa. Tepuk tangan dulu guys. Baik ya, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajarannya kita hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu untuk menganalisis bagaimana perilaku menjalankan undang-undang dasar di lingkungan sekolah. Berarti nanti kita akan fokus tentang apa saja yang terjadi di sekolahannya kita. Nah, sekarang sebelum kita membahas tentang tata tertib sekolah atau misalnya tentang apa yang ada di sekolahnya kita, pekan lalu kita belajar tentang apa itu konstitusi. Masih ingat? Masih. Apa itu konstitusi? Keiko dulu, Keiko yang angkat tangan, Keiko silakan. Peraturan yang ada di suatu negara. Peraturan yang ada di suatu negara. Oke, ada lagi. Gifli dulu. Aturan tertulis. Aturan tertulis. Dede silakan. Sama sih, Apa yang sama diulang dong? peraturan yang tertulis dan peraturan yang harus disetujui dan tidak disetujui. Oke, peraturan tertulis yang disetujui dan tidak disetujui. Ada tanggapan lain? Apa itu konstitusi dari yang kamu ingat? Apa peraturan? Peraturan dari setiap negara. Oke, semua jawaban itu tidak salah. Tapi Bu Guru bantu sempurnakan ya. Jadi, konstitusi itu adalah kekuasaan tertinggi atau aturan tertinggi yang ada dalam suatu negara. Kalau di Indonesia aturan tertingginya apa? Nah, Pancasila atau Undang-Undang Dasar? Kalau ditanya ideologi negara Indonesia itu apa, baru jawabnya adalah kalau ditanya konstitusi negara Indonesia itu apa, berarti jawabannya adalah Undang-Undang dilengkapi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sekarang kita akan bahas tentang apa saja yang terjadi di lingkungan sekolahnya kita. Sebelumnya, silahkan kalian perhatikan video berikut ini.久しぶりに学校に来て何の挨拶もなしかい。もう出ましの使い物にせんよ。これ、あ、Nah, berdasarkan dari video tadi, nah menurut kalian video tersebut bercerita tentang apa? Sudah pernah rasakan hal yang lebih berat? Bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk itu. Pertanyaan yang kedua, tadi perhatikan ketua kelasnya. Kalau misalnya kalian menjadi ketua kelas, yang kondisi tersebut terjadi di kelasmu, apa yang kau lakukan? Setelah di situ masih diambil kak. Nah, terus selama karena udah mau kasih minta saya rekan diri bu. Baik, Masya Allah. Jadi ini apa? Untuk mencegah orang menyakiti kita, satu, kita juga harus punya protek untuk diri sendiri. Oke, berani untuk melawan. Kalau misalnya Bu Guru kalau tidak bisa sama sekali mungkin melawan atau takut sekali, coba cari pertolongan tempat lain. Misalnya kalau di sekolah, kalian kira-kira melapornya kemana? Guru. Satu, di sekolah, dulu BK-nya. Oke, intinya begitu, teman juga boleh. Tidak apa-apa, tapi jadi teman itu harus punya kepala yang dingin. Jangan juga temanmu pergi mengeluh, langsung tiba
Intinya apa? Bully itu bisa terjadi ketika temanmu merasa tidak nyaman. Apapun itu, walaupun kamu cuma sebut namanya, ketika dia tidak nyaman, maka itu bisa termasuk bully. Paham ya? Nah, bentuklah kelompok dengan beranggotakan 6 siswa. Jadi sebentar kita akan bagi lagi satu kelompok terdiri dari 4 siswa. Yang kedua, diskusikan dengan teman kelompok kalian mengenai topik permasalahan yang akan kalian identifikasi. Jadi nanti Bu Guru akan kasih topiknya seperti apa. Yang ketiga, setelah mendapatkan permasalahan yang akan diidentifikasi, carilah solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Jadi cari bagaimana proses penyelesaian masalah tersebut. Yang keempat, sajikan hasil diskusi kelompok dalam bentuk komik Canva atau bisa role play langsung di sini. Nah, Bu Guru jelaskan satu persatu. Kita bagi kelompok dulu ya. Oke, skrin yang pertama ya. Ini adalah topik yang akan kalian bahas. Untuk sekarang, Bu Guru akan kasih kesempatan kalian untuk memilih sendiri yang mana yang akan kalian ambil topiknya. Oke? Bisa? Bisa ya? Untuk ini boleh? Bisa lanjut? Jadi topiknya itu satu, silakan kalian analisis bentuk perilaku yang terjadi pada topik tersebut. Misalnya di tempat ibadah, kira-kira perilaku apa yang biasa terjadi di tempat ibadah? Apakah perilaku yang menyimpang atau yang positifnya lebih banyak, atau ada juga perilaku menyimpang yang silakan kalian identifikasi. Jadi ini adalah topiknya, silakan kalian pilih. Ada di tempat ibadah, kantin sekolah, koridor sekolah, perpustakaan, terus ruang kelas, toilet itu boleh diputra boleh diputri. Jadi silakan kalian diskusikan dengan teman kelompokmu. Terus ada di bis sekolah dan di halte. Silakan kalian pilih mau yang mana. Oke, bisa lanjut? Ada pertanyaan? Oke, nah kalian ada kelompok berapa misalnya yang mengisi kelompok 1. Oke? Nah, kalian ada kelompok berapa misalnya? Yang
Dan kalian adalah kelompok 3, berarti kalian masuk di seat kelompok 6. Terus kalian masuk di sini di kolom kelompok 3. Jadi jangan nih salah kamar atau salah kolom. Ada pertanyaan? Kemudian yang komik silakan tolong masukkan linknya di kantong tugasnya di DCR supaya Google bisa buka komiknya kalian untuk dipresentasikan. Oke, yang komik silakan masukkan linknya dulu di DCR, baru klik serahkan supaya guru tahu kalian sudah selesai atau belum. Silakan dimasukkan di DCR. Sekarang kita saksikan untuk kelompok 1 menjelaskan tentang cerita apa yang akan dia bawa di komiknya dia. Kelompok 1 siap? Siap di kelompok 1? Oke. Bukan dulu, dibuka dulu presentasinya. Selamat siang teman-teman. Siap. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang perundungan. Anggotanya yaitu saya sendiri, Pradita Emirandan, kemudian anggota kami yang kedua yaitu Kalisa, dan saya Fisya, dan anggota kami yang keempat yaitu Afilia Aida. Jadi cerita ini bermula pada saat istirahat, Lino membantu Lino di koridor sekolah. Lino dan Pongki datang kepada Lino dan merebut buku Lino. Dan ada cerita. Sebanget baca buku di koridor mencapai. Dasar hitam. Kita punya pula Lino sambil melemparkan buku ke arah Lino. Kemudian Dino pun meninggalkan Lino. Keesokan harinya, Dino tidak masuk sekolah. Teman-teman, ayo kita ke rumah Lino. Sepertinya dia tidak masuk karena sakit. Oke, kemudian ceritanya berlanjut di rumah Lino. Kemudian temannya bertanya, kamu tidak sakit ya? Kenapa kamu tidak masuk sekolah? Jawab Lino, sebenarnya aku takut masuk sekolah karena ini selalu mendukungku. Lino, kamu harus melakukan ini kepada guru. Aku punya bukti kok. Waktu ini dari kamu, aku rekam. Kemudian aku berkata, tadi aku takut dicap mengadu oleh mereka. Kemudian temannya pun berkata, jangan takut Lino, kami bakal membela kamu. Dan kemudian Lino pun mengatakan, terima kasih teman-teman, aku jauh merasa lebih baik sekarang. Dan cerita ini berlanjut pada keesokan harinya sekali. Kemudian Lino menceritakan tentang pertemuan yang dilakukan oleh Lino dan kepada ibu guru. Pengumumannya, untuk Dino dan Pongki diharap uang BK sekarang juga. Terima kasih. Dan Pongki pun berkata, aduh, perasaanku tidak enak. Kemudian ceritanya berlanjut di ruang BK. Ibu dengar kalian suka menjahili Lino ya? Kalian tahu tidak, karena perbuatan kalian, Lino kemarin tidak masuk sekolah. Itu berarti tindakan kalian sudah menyakiti perasaan Lino. Jika kalian terbiasa berbuat seperti itu, maka mungkin ketika kalian dewasa, kalian akan menjadi orang jahat dan terbiasa menyakiti orang yang berada di sekitar kalian. Kemudian dia bilang, ya Bu, aku minta maaf. Ya, tetapi kalian juga harus meminta maaf kepada Lino. Dan Lino dan Pongki pun meminta maaf sampai berjabat tangan dengan Lino. Maafkan kami Lino, sebenarnya kami hanya iri karena kamu pintar keren. Kemudian Lino pun berkata, aku maafkan kalian kok, jangan begitu lagi ya. Dan akhirnya mereka berteman dan tidak ada lagi hubungan di antara mereka.
pesan moralnya, yaitu ketika kita membuat teman kita, itu akan menyakiti besar mereka, sehingga teman kita akan merasa takut, minder, stres, bahkan mereka juga bisa depresi. Kemudian pesan moral yang kedua, ketika kita peduli, jangan takut melaporkan hal itu kepada orang yang sekitar kita. Dengan melapor atau bercerita bisa mengurangi kemungkinan si pelaku akan membuli orang lain. Kita harus ingat apabila kita melapor, tidak akan ada yang dibully. Ketika kita memiliki teman yang dibully, kita harus mensupport mereka dan membantu mereka. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Teman-temannya dikasih nilai temannya. Jangan tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan menyajikan hasil dari kelompok kami, yaitu roleplay. Berhenti dulu. Aduh. Sedang tunggu. Apa nih? Kenapa dibully nih? Aduh, darahnya. Kau itu pajak-pajak orang itu. Ayo sini kita lapor perbaiki nih semua ini. Tandem kamu semua. Bercerita. Itu tadi adalah adegan pembulian yang sering terjadi di koridor. Solusinya adalah melaporkan wali kelas atau membawa ke ruangan BK. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang indah. Jadi saya dari kelompok 5, perkenalkan namanya Faris Al-Dafar. Saya mau memberikan saran kepada kelompok 1. Jadi kalau menyajikan presentasi itu kita harus balik ke audiens, jangan saling berbuat, terus dia juga tadi waktu membuka presentasinya kayak ragu-ragu, terus gugup juga. Jadi saran itu terus yang bagus tadi itu cara penyampaiannya yang perlu kita bu. Jadi sekian, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Tanya juga bagus, cuman mungkin kedepannya pasti ada yang banyak sedikit ceritanya nih, karena kayak terlalu pendek tadi ceritanya. Oke, baik, terima kasih. Tadi kita tepuk tangan dulu untuk masukan dari Dede itu. Lain kali kalau misalnya ada yang mau presentasi lagi ke depannya, harusnya lebih fokus ke depan, lebih lihat audiensnya, lihat teman-teman mau bicara. Oke, jangan terlalu fokus pada apa yang ada di slide-nya. Oke, terus kalau berbicara juga, apa tadi Dede kalau menyampaikan? Jangan ragu. Jangan ragu dan terbata-bata. Oke, cukup cintanya yang terbata ya, ragunya. Kurang percaya diri. Oke, terima kasih Dede. Berarti nanti ke depannya harus lebih percaya diri. Oke. Nah, sekarang apa yang sudah kalian tampilkan tadi itu adalah bentuk bagaimana kalian bisa berani dalam menyelesaikan perkara-perkara atau permasalahan yang ada di lingkungan sekolah. Dengan kalian bisa mencari solusi, bisa mengidentifikasi, bisa menganalisis masalah, dan kemudian harapannya kalian bisa menjadi contoh untuk teman-temannya kamu. Ternyata ketika kita diperlakukan seperti itu atau segala permasalahan yang ada itu tidak baik, ternyata itu dampaknya tidak enak untuk kita. Jadi supaya semua yang ada penghuni dari sekolah kita ini
kalian harus mematuhi tata tertib sekolah yang ada. Supaya apa? Supaya kalian bisa lebih fun lah di sekolah. Jangan kalau misalnya ada musuhnya satu saja, kalau kalian punya musuh satu, mau dilewati koridor itu rasanya kayak koridor itu neraka, tidak enak sekali dilewati. Pasti akan cari jalan lain. Kalau misal ada pengalaman enggak? Nah, ada pengalaman di koridor. Jadi kalau misalnya kalian bisa lebih nyaman, bisa lebih tenang, bisa lebih damai di sekolah, bisa saling menegur kalau misalnya ada salah. Nah, hal-hal itulah yang tentunya bisa membuat kalian lebih enak berada di sekolah. Tidak ada lagi pembulian, tidak ada lagi yang namanya menyakiti hati orang lain. Oke? Supaya kalian bisa lebih bahagia dan selalu ingin datang ke sekolah. Karena satu musuh itu, ada pepatah mengatakan satu musuh itu jauh lebih menyakitkan dibanding kita punya 1000 teman. Contoh kecilnya tadi, kalau ada musuh di koridor, duduk saja di koridor, rasanya mau dicari jalan lain, tidak mau lewat situ. Karena apa? Ketemu dengan satu orang yang kita tidak suka. Tapi seandainya semua orang di sekolah ini kita suka, maka dimanapun kita berada kita merasa nyaman. Oke? Sekarang kita masuk ke refleksinya. Di GCN ada Mentimeter. Silakan kalian isi. Kita masuk ke evaluasi dan refleksi. Oke, sudah dibuka? Nah, silakan kalian isi. Yang pertama, hal apa yang paling menantang dalam pembelajaran kali ini? Oke, sudah ada 5 yang merespon. Oke. Apa yang paling menantang dalam pembelajaran kali ini? Silakan kalian isi. Satu kalimat boleh. Tadi pertanyaannya adalah hal apa yang menantang dalam pembelajaran kali ini? Sudah ada 8 yang mengirimkan, membuat komik, terus presentasi. Pertemuan berikutnya ingin belajar seperti apa? Ada yang bilang pertemuan berikutnya kita belajar sejarah tentang peperangan. Nah, boleh. Terus belajar memahami masa depan. Nah, kalau ini belajar memahami masa depan, nanti kita tips dan trik dari Bu Guru ya. Bagaimana perasaan kamu setelah mengisi pembelajaran hari ini? Poin pertama adalah saya merasa sedih. Poin kedua, saya merasa kebingungan. Yang ketiga, merasa biasa saja. Dan yang keempat, merasa bersemangat. Mencoba laptopnya. Nah, dari peraturan tata tertib sekolah, sebelum buku tutup nih, kita evaluasi lagi. Dari tadi pagi sampai dengan hari ini, siapa yang pelanggaran tata tertibnya lebih dari 3? Lebih dari 3 kali melanggar peraturan sekolah. Kenapa? Berarti mematuhi semua dari tadi pagi? Tidak. Ada yang tidak. Apa yang sedang melanggar? Satu, contohnya. Ikut tinggal di SD. Oh, pasti ikat tinggal di SD. Bagus, dia mengakui dia jujur. Dede, saya Bu. Jangan terlambat. Dia pakai sandal ke kantin. Mau pakai ikat pinggang SD, pakai sandal ke kantin. Nah sekarang, kira-kira besok-besok masih mau dilakukan atau tidak? Kalian kelas apa ya harus beri contoh yang baik untuk adiknya yang di kelas 7. Oke, baik, itu dari Bu Guru. Pekan depan kita akan belajar tentang tata urutan perundang-undangan. Jadi, tujuan pembelajarannya kalau pekan depan itu kalian akan mengurutkan tata urutan perundang-undangan. Ada pertanyaan sebelum Bu Guru tutup? Ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, masih ingatkah tepuk iya tawanya Bu Guru? Masih. Sekali lagi. Iya tawa. Berkali-kali. Iya tawa. Iya tawa. Iya tawa. Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan juga masing-masing. Berdoa di doa selesai. Beri salam.